to get up out of bed instead of getting on the internet and checking under the get up. Fresh out, pimp, start walking, a little bit of humble, a little bit of cautious, somewhere between like Rocky and Crosby, sweater gang, no, y'all can't copy yet. That I'm walking this here is our party, and my posse's been on Broadway, and we did it all with grown music. I shed my skin and put my bones into everything I record to it, and yeah, I'm gonna go back. Midnight drive, got that gas pedal lean back, taking my time. I'm holding it off, letting in sky I shine. The ceiling can't hold up. Can't see me through my tints. I'm riding real slow in my paint wet, dripping, shining like my 24s. Can I hit the freeway illegally going 120 easy, weaving in and out of the traffic? They cannot catch me. I'm smashing, I'm ducking, bucking, and out here I'm looking fantastic. I am up in a classic now. I know what it's like under the city lights, riding into the night, driving over the bridge, the same one we walked across as kids. Knew I'd have a whip, but never one like it. Just me on my INDEPENDENT shit, hustling, chasing dreams since I was 14 with that 4-track, busting halfway across the city with the backpack, fat cat, crushing labels out here. Now they can't tell me nothing. Give it out to the people, spread across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it out to the people, spread it across the country. Can I go back? Midnight drive, got that gas pedal lean back, taking my time. I'm holding up, letting in sky I shine. The ceiling can't hold up. Na 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 na. Hey, yeah. Na 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 na. Hey, na 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 na. Can we go back? Na 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 na. I can't change if I. Alright. Hai guys, selamat sore semuanya. Welcome back to the Bawi Talk Series hari yang ke-6. Yay. Right. So thank you so much for joining me today, and thank you so much also for staying with us during this past 6 days. Dari pertama kita mulai campaign kita tanggal 1 Maret kemarin hingga sekarang, hari ini tanggal 6. Semoga masih belum bosan dan jangan bosan karena kita masih punya tamu yang luar biasa yang akan sharekan pengalamannya dan juga pekerjaannya yang aku yakin ini akan sangat menginspirasi buat kita semua ya. Bukan hanya para perempuan tetapi juga para lelaki. Bukan hanya orang-orang Dayak tetapi juga orang-orang di luar sana ya yang bukan Dayak. Alright, dan hari ini panas banget ya teman-teman ya. Hari ini tuh bener-bener hot summer dan this is one example of the challenge and the real thing that we have right now gitu. Itu climate change ya. Jadi bener-bener climate change ini udah mengubahkan banyak hal yang hari ini tuh udah kayak neraka rasanya ya. Walaupun saya belum pernah ke neraka, tetapi ya mungkin kira-kira kayak gitulah. Pokoknya sangat-sangat panas, sangat-sangat gerah. Dan tentunya ini membuat kita harapannya untuk jadi lebih aware tentang perubahan iklim dan juga ngasih urgency dalam diri kita untuk kita harus do something untuk restorasi lah, seperti itu. Dan juga masih kembali di Bawi Talk Series ini saya nggak bosan-bosannya untuk ngasih tahu teman-teman bahwa dalam rangka merayakan Hari International Women's Day 2021 kita ini udah berbicara kemarin dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dengan orang-orang yang luar biasa, perempuan-perempuan Dayak dari berbagai background dan juga subsuku. Ada yang kemarin educator, ada yang kemarin itu English tutor, ada yang kemarin researcher, kemudian ada juga aktivis, ada
penari ya, bahkan kemarin itu ada ibu diplomat bergabung bersama dan kita. Dan hari ini kita juga punya satu tamu yang tentunya tidak kalah keren, tidak kalah luar biasa, yaitu seorang seniman desain, art designer ya. Dan nggak main-main, ini tamu kita hari ini dia itu udah punya karya, pameran karyanya itu udah dipamerkan itu secara internasional kayak gitu. Buat teman-teman yang udah lihat di feed Instagram kita, ini karyanya tamu kita hari ini itu udah dipamerkan tuh di Rusia, kemudian di Finland, kemudian juga kalau nggak salah di United Emirates ya, Arab, di Dubai kalau nggak salah ya. Dan that's amazing kayak gitu loh. Nggak banyak anak-anak muda yang menekuni bidang art design ya, seperti tamu kita ini, karena kayaknya tuh interestnya tuh dikit kayak gitu kalau di Kalimantan ya, sepengetahuan aku masih. Tetapi teman kita ini dia berani gitu untuk menekuni bidang ini, mendirikan sebuah studio juga di Palangkaraya, dan nggak main-main, dia bener-bener escalate worknya itu ke international level gitu. Dan sebentar lagi saya akan mengundang dia, namun saya mau sampaikan kepada teman-teman semua bahwa kembali lagi tidak bosan-bosannya, you need to know Bawi ya. Arti Bawi adalah perempuan dalam bahasa Dayak, dan B stands for brave, and then A stands for aspiring, cita-cita, kemudian W stands for wise, and I stands for intelligent. Jadi kita akan kupas, bahas, berbagi, berbincang, berdiskusi, whatever it is, about how being a brave and wise and aspiring and intelligent Dayak women. Alright, langsung saja aku akan kirimkan invitation ke tamu kita. Sambil saya menunggu dia menerima undangannya, saya harus cari ini apa, lagu-lagu kita ya, instrumental, kembali lagi instrumental. Karena kalau nggak ada musik itu seperti sayur tanpa garam. Oke, got this. Ini kita mau putarkan instrumental musik selo, dan wah, itu udah muncul tuh. Oke, we're waiting right now. Si menanti, right? Here it is. Here she is, already here. Hi Zain. Halo Sinta. Halo, apa kabar? Baik. Sinta gimana? You look so fresh. Ya, kamu terlihat sangat fresh di hari yang panas ini. Ini aku kepanasan banget. Asli. Panas banget, parah. Panas banget ya. Jadi kayak tadi kan aku habis dari luar tuh, dari 2:30, kemudian baru sampai rumah tadi jam 4:30. Jadi bener-bener udah kayak gitu kan. Padahal tadi masih nunggu juga, ada mobil udah pakai AC, tapi kayaknya tuh nggak mempan kayak gitu. Tadi aku sempat ngomong sama netizen kita ini nih, dampak perubahan iklim ini. Sampai separah ini panasnya. Alright Zain, thank you so much for joining me this late afternoon, dan I can see kayaknya kamu lagi di ini ya, di studio kamu ya. Biasa bertapa. Alright. Bertapa. Bertapa dan menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Tadi aku sudah sempat ngasih sedikit pengenalan tentang kamu sama teman-teman kita ya, tentang what you are doing, kemudian juga tentang international exhibition yang kamu udah lalui, which is very amazing and inspiring. Tapi tentunya aku mau kasih kesempatan, waktu, give the floor for you. Mungkin kamu bisa menyapa teman-teman kita yang sedang nonton live maupun nanti yang akan nonton record ulangnya. Jadi kamu bisa say hi, kemudian mungkin perkenalkan diri, kamu dari mana? Dari Borneo lah yang pastinya kan. Whatever you want to say, just give the floor for you. Oke, selamat sore buat yang nonton. Saya Zain Ali Tamara, asal dari Palangka, lahir dari sini kecil. Dari TK sampai SMA di Palangka, sempat kuliah itu di Jakarta, ngambil desain grafis. Terus setelah selesai kuliah, saya balik
ke Palangkaraya sih sampai sekarang. Mhm. Mhm. Gitu. Ya itu. Ya, jadi mungkin teman-teman ada juga yang udah baca tuh postingan ya hari ini juga di feed Instagram tentang Zain. Jadi Zain ini kalau nggak salah kamu campuran ya Zain ya. Aku Mamahmu campur. atau papahmu ya yang Dayak kalau nggak salah ya. Ibu Dayak, bapak Jogja. Ah, right, ya. Blasteran. Campur. That's very interesting. Itu menarik banget nanti karena kita juga akan bahas-bahas sedikit tentang gimana kamu bisa embrace your root kayak gitu kan, akar kamu. Dan tentunya dengan topik hari ini juga, how is the relations between Dayak women and art gitu. Menurut perspektif kamu, yang mana kamu kan udah menekuni banget nih apa yang kamu lakuin sekarang. Jadi Zain, mulai dari pertanyaan nomor 1 deh. Nah, aku nanya lah, aku yang nanya duluan. Tapi nanti teman-teman, kalau teman-teman akan punya kesempatan untuk nanya, nanti ya just stay with us till the end. Nanti kamu akan punya opportunity untuk asking so many questions ke Zain ya. Jadi sebenarnya awal mula kamu punya interest terhadap art design itu sejak kapan sih gitu? Awal mulanya ceritanya atau memang sudah ada bakat terpendam gitu kan? Mungkin pas bayi udah bisa seret-seret gitu. Atau gimana? Jadi kayak mungkin tuh dari TK kali ya. Kayak waktu TK tuh sempet aktif kayak menggambar, terus kayak ikut lomba-lomba. Biasa kayak anak TK kan sering biasanya ada kayak apa lomba gambar, kalau nggak mau warnain tuh aku sering aktif ikut TK, SD, terus di SMP, SMA tuh udah mulai males. Kayak udah ketemu temen-temen, terus mata pelajarannya kan banyak banget. Jadi kayak menggambar atau mewarna itu udah agak berkurang gitu. Aha. Terus SMA kan bingung waktu itu mau masuk kuliah jurusan apa. Dulu aku ambil IPA gitu kan. Oke, anak sains. Terpaksa. Terpaksa. Gitu. Nah, terus ini apa kayak teman-teman yang lain tuh udah pada apa namanya udah pada tahu mau ngambil jurusannya apa gitu kan. Nah sedangkan aku tuh masih bingung gitu kan mau sekolah apa mau lanjutin apa gitu. Terus kayak hampir udah ibaratnya tuh kayak udah deket waktu banget tuh aku masih bingung mau ngelanjutin apa. Sempet kayak kepikiran apa ambil akuntansi atau apa. Kalau dari pihak keluarga orang tua tuh maunya aku ambil dokter, cuman kayak nggak apa nggak bukan pilihan aku gitu. Terus kayak jadi kayak mesti mikir kan ambil apa nih yang bisa aku tekunin. Jadi waktu itu sempet juga di SMA ya kayak datang marketing gitu dari kampus-kampus ngebagiin brosur, terus kayak ngejelasin ada dari apa namanya dari BINUS University waktu itu ngasih selebaran, terus kayak mereka ngejelasin juga di universitasnya ada mata kuliah apa. Terus dari situ kayak aku ngebuka-buka gitu kan, waduh mana nih yang mesti yang kayak tertarik gitu kan. Saking sudah stres, bingung mau ngambil jurusan apa. Yang penting ngambil gitu ya udah ya. Iya. Nah terus ini kuliah SMA sempet hobi fotografi waktu itu kan. Sempet kayak suka foto lah apapun. Nah di browser itu tuh ada ini new media kalau nggak salah. Jadi ada masuk namanya jurusan desain komunikasi visual, itu ada 2 kategori mata kuliah, animasi atau new media. Di new media tuh banyak banget kan mata kuliahnya tuh. Aku banyak yang nggak tahu. Yang aku tahu tuh cuma fotografi. Ayo udah deh ini aja gitu. Aku seneng fotografi ya udah. Jadi kayak apply formulir, isi segala macam, keterima, masuk kuliahnya tuh kaget Sinta. Karena bekal aku untuk masuk ke desain ke mata kuliah ke DKV kan di Kalimantan, kamu tahu kan maksudnya kayak kita biasanya kalau anak-anak SMA yang mau masuk kuliah itu ada persiapan. Bisa kayak ngambil kursus, misalnya contoh kayak masuk DKV,
kebanyakan mereka ngambil apa namanya kayak les menggambar Right. biar Right. untuk bisa masuk tesnya kan. Biar nggak kaget Nah, aku, kan ya. aku sama sekali nggak ada, kayak hajar aja gitu ke Jakarta tes gitu kan, gambar bla 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 bla, terus keterima. Nah pas waktu yang kuliahnya itu yang agak kaget karena ini mata kuliahnya ternyata yang aku tahu fotografi itu di semester 3 kalau nggak salah 3 atau 4. Oke. Di awal-awal Alright. di awal-awal belajarnya masih basic kan, menggambar yang manual. Oh itu kayak kebayang nggak sih, kaku banget ya tangannya, udah berapa tahun nggak pegang pensil, disuruh kayak gambar kayak gitu. Itu kaku sih, jadi kayak mulai dari awal lagi mencoba semua itu kan. Awal-awal sempat stres gitu, jadi kayak fotografinya semester 3 jadi kayak gitu. Jadi kayak semua awal-awal masih manual, gambar-gambar beratus-ratus segala macam, kayak belajar logo, branding segala macam kan. Jadi di situ kayak aku ngerasa apa yang udah aku ambil aku harus bisa tanggung jawab gitu. Jadi ya udahlah kayak belajar lagi. Terus kayak mulai apa ya, ngerasain sudah mulai masuk tuh mungkin kayak di pertengahan semester 1 kali ya. Jadi kayak oke udah dapat nih ritmenya, ya udah jadi kayak udah mulai seru pelajaran segala macam. Jadi belajar warna lagi, belajar apa namanya elemen desain segala macam yang masih basic. Terus baru masuk ke mata kuliahnya yang agak mulai ribet lah gitu kan, belajar komputer juga, bikin website, coding segala macam. Jadi di apa namanya kan saya ngambilnya desain bukan di seni murni. Jadi sebenarnya juga aku tuh tertariknya sebenarnya lebih ke seni murni. Iya. Tapi waktu itu di BINUS tuh nggak ada, dan apa namanya aku cuman waktu itu dikasih pilihan kalau nggak salah tuh kuliahnya ngambil di Jakarta. Jadi aku nggak sempet kayak nyobain tes kayak misalkan kayak di ITB ngambil apa FSRD kalau nggak salah, kan banyak kan kuliah-kuliah di Jawa tuh yang fokus di seni murni gitu. Jadi udahlah dapatnya di DKV, ya udah jalanin aja gitu kan, kejar aja gitu sih. Terus kelar kuliah aku tuh sumpek gitu cinta di Jakarta, kayak 4,5 tahun lumayan kan. Apa namanya lingkungannya beda, terus apa namanya dituntut juga mesti cepet segala macem kan. Jadi kayak selesai kuliah udah deh balik dulu, pulang kayak apa ya, istirahat bentar gitu, balik ke kampung halaman. Terus ya udah sampai situ ngejalanin bisnis keluarga di mana resto. Jadi selesai lulus tuh aku bukan kerja desain atau apa gitu, aku malah masak. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di Palangka, aku ini kalau tahu resto Cengkrama, jadi aku pulang itu sama adik aku, kita ngebuka resto. Di dalamnya itu aku bikin kayak semacam studio kecil. Jadi aku bakal ngejalanin bisnis rumah makan nih gitu kan, tapi kayak aku kasih syarat gitu kan. Syarat ke orang tua. Ke orang tua. Aku bikin ini satu wadah kecil gitu kan di dalam resto. di dalam resto. Nggak apa-apa. Bentar, adekku gangguin masalahnya nih. Jadi aku bikin studio kecil untuk aku kayak memperkenalkan desain ataupun seni itu ke masyarakat lokal, khususnya di Palangka. Karena apa namanya dari aku lahir di sini, terus kuliah ke Jakarta, balik lagi itu tuh perkembangannya tuh lambat gitu loh, Cinta. Khususnya di seni dan desainnya kan, kayak waktu itu aku nggak nemuin art space atau kayak ruang publik yang bisa mengumpulkan wadah komunitas untuk saling bertukar pikiran, atau mereka mengadain event-event atau pameran tuh nggak ada. Museum pun juga jarang kan orang ke sana gitu. Jadi di situ ya udah deh aku bikin ruangan kecil, ibaratnya kayak biar ruang serbaguna,
sambil kayak memperkenalkan dan memberi kayak perspektif baru apa itu desain dan mengapa desain itu tuh penting di kehidupan kita. Jadi 2016 kalau nggak salah tuh aku buka semacam kayak exhibition pertama gitu. Nah di situ aku bikin bikin poster series. Jadi sebelumnya aku kayak tertarik untuk bergelut itu dalam media poster. Karena aku pikir kenapa poster bukan yang lain gitu kan. Dari semua mata pelajaran di kafe kayak kenapa harus poster. Right. Kayak aku ngerasa tuh medium poster tuh sangat itu gampang. Gampang maksudnya kalau kita di jalanan ngelihat informasi itu pasti mereka nempel selebaran apapun kayak sedot WC itu juga dikatain poster kan. Terus kayak benar. Poster-poster partai atau caleg gitu, segala macam lah ibaratnya. Dan di situ ada pesan yang ingin disampaikan si pembuat untuk orang banyak. Nah, setelah aku balik ke Kalimantan itu 2016, di akhir 2015 lah aku balik. Itu kan pas lagi masa kabut asap terparah menurut aku gitu kan. Kayak aku stay di rumah tuh di sekitar 3 bulan kalau nggak salah ya. Itu yang asap kabut benar-benar pekat. Mau keluar pun ibaratnya nafas ngep-ngepan, pakai masker terus segala macam kan, langit yang sudah kayak orange gitu ya. Nah, di situ aku mikir, kayak ditinggal di planet Mars. Betul. Jadi kayak di situ aku pikir ini kenapa nggak aku ngangkat isu ini untuk menjadi tema sebagai pameran yang pertama di Studio Kurik gitu kan. Terus kayak aku di rumah itu membuat poster sekitar 40 poster series manual. Wow. Itu manual semuanya itu. Sebelumnya kan aku sempat bikin project tugas akhir di kampus. Ngebuat ngebuat semacam poster juga yang aku rangkum dalam buku, tapi hampir rata-rata kayak ya 50-50 lah, 50% dikerjain secara manual, 50%-nya lagi itu dibantu komputer gitu kan. Kayak udah bosen, ya udah kenapa nggak coba semua manualnya gitu kan. Jadi 40-an ya. Wow. Ya aku bikin. Sebenarnya lebih tapi kayak aku kurasi. Jadi kayak mengkurasi sendiri lah. Jadi aku bikin di Studio Kurik. Judulnya waktu itu kalau nggak salah Narai Kabar Borneo. I remember that. Ya itu menarik banget loh. Jadi ini Zain udah cerita banget panjang lebar dari awal mula dari SD sampai kemudian dia udah mendirikan Studio Kurik ya. Sekarang ini sudah bermunculan juga tuh komen-komen katanya, malah ada yang nanya menu restonya apa. Oke, nanti akan dijawab sama Zain. Nanti Zain akan kasih tahu segala sesuatu juga tentang Cengkrama Resto ya. But menurut aku itu menarik banget cerita kamu ya. Jadi yang awalnya yang kayak kamu bilang udah nggak tahu mau pilih apa, yang penting ya udah ambil aja, yang penting kuliah, dari yang kayak hantam aja, gas aja, dan istilahnya tanpa persiapan ya tadi ya, kayak Zain juga cerita kayak tanpa persiapan tapi bisa kayak gitu. Artinya dari sesuatu yang kayaknya tuh nggak pasti, kamu bisa kayak sampai sekarang kayak gitu loh ya. Kamu bisa, let's say lah, you are unsuccessful, you are a successful artist kayak gitu, karena kamu udah bisa untuk bawa karya kamu ini sampai international exhibition kayak gitu. Pernah nggak sih Zain mikir bahwa one day kamu tuh akan capai itu gitu loh, kamu akan ada pada tahap itu ketika awal kamu memutuskannya itu di awal-awal perjuangan masa kuliah itu? Enggak sih, malahan waktu itu masuk kuliah kaget gimana caranya biar cepat selesai kuliah. Udah jadi kayak misi kuliah selesai, jadi kayak lanjut ke next step lagi gitu sih. Nggak kepikiran kayak, jadi nggak pernah kepikiran ya. Nah, jadi kayak lebih ngalir gitu. Terus gimana perasaannya nih kayak sekarang bisa kayak gitu how do you feel about that? Gimana ya, bangga mungkin ada ya, kayak skill yang kita asah gitu kan dari kecil, terus kayak sempat mendem, kita kayak bangkitin lagi gitu kan. Ibarat kayak tanaman tuh kita siram, kasih pupuk,
terus nggak mungkin Mhm. langsung tumbuh gitu kan, pasti ada tunasnya dulu. Jadi kayak semua itu butuh Mhm. proses. Jadi untuk hasil itu tuh menurut aku tuh kayak nilai nilai apa bonusan gitu. Jadi Bonusnya. jadi yang sangat-sangat aku banggakan dan aku hargai itu semua prosesnya itu sih. Jadi Mhm. gimana dalam berkarya tuh belajar nge-manage diri sendiri juga gitu kan. Terus kayak Mhm. Mhm. ngelawan keperfeksionisan. Kadang semakin kamu perfeksionis tuh makin kamu nggak kelar-kelar, yang ada malah makin kayak ngulang lagi karena Alright. kayak kamu dituntut untuk harus sempurna, ujung-ujungnya ngerasa kayak diri kita nggak mampu gitu kan, karena kita terlalu menaruh ekspektasi. Jadi itu sempet Right. kayak ibaratnya kayak dalam aku berkarya bikin sesuatu, sempet kayak bikin aku ngedown juga sih, karena si Mhm. perfeksionis ini di apa namanya di tahun 2016-an menuju 17 tuh kayak udah mulai ngedapatin ritme baru gitu. Kalau sebenarnya Mhm. eh, kesalahan yang udah kita bikin dalam berkarya atau apapun itu malah bisa bikin Mhm. sesuatu kebalikan, ibarat kayak making a fantastic mistake gitu dalam Ya, ya, apapun bisa kita tuangin ke ya, karya. ya. Jadi setiap sekarang kalau udah bikin karya tuh udah kayak enjoy-nya tuh lebih banyak gitu loh Sinta, ketimbang oh pokoknya harus Mhm. bagus nih, pokoknya harus kayak gini 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 tuh nggak ada. Jadi lebih ngalir, salah misalnya ada yang salah atau kayak apa, ya udah hajar aja gitu kan. Simpel Mhm. gitu. Justru dari Mhm. salah-salah itu tuh malah bikin sesuatu yang nggak terduga sih Mhm. gitu. Mhm. Aku jadi ingat kayak yang sering ada ya sosok leadership ya yang bilang John C. Hmm. Maxwell yang bilang failing forward. Jadi ketika Hmm. kamu fail, sebenarnya itu adalah kesempatan untuk go forward kayak gitu. Iya. Jadi failing forward gitu. Hmm. Jadi gagal itu bukan berarti kemudian kacau atau mundur lagi gitu, tapi sebenarnya Ya. justru justru another milestone lah kalau Hmm. aku bilang kan kayak gitu ya. Itu menarik banget dari kamu, dan buat aku juga ya kayak belajar ya, mungkin ini juga buat teman-teman semua yang nonton, bahwa sometimes kayak gitu uh, kamu nggak mulai dengan passion gitu, karena kan banyak Ya. orang nih yang dia udah punya passion dulu dari awal, Hmm. kayak hey I have this passion and then I decide to do this gitu kan. Hmm. Tapi ternyata kadang passion itu juga bisa ditemukan ketika kita ada dalam prosesnya gitu. Itu yang aku Nah. pelajari dari cerita kamu tadi. Dan aku juga nggak expect itu. I mean ya, kita beberapa kali ketemu kemudian Hmm. share ya kayak gitu. Tapi aku baru dengar yang bahwa memang dari awal nggak niat gitu kan. Hmm. Itu Gitu. behind the story-nya lah. Alright, interesting. uh, Zain, terus ini kan kamu udah bawa karya-karyamu itu ke beberapa negara ya, international exhibition, dan kamu juga sering menuangkan kayak tentang Borneo, baik itu isu-isu lingkungan maupun itu juga filosofi-filosofi dari Dayak kayak gitu. Um, Bisa nggak kasih tahu kita nih karya-karyamu udah di exhibited exhibited dipamerkan di mana aja, dan which one is your most favorite poster, most favorite Oke. work ya. Untuk pameran itu aku mulai di tahun 2016 pas sampai dari Jakarta ya ke Palangka. Aku pikir kan Mhm. orang-orang lain pasti setelah kuliah pinginnya kerja di design house Right, atau kayak making agensi money ya. Mhm. advertising yang gede gitu kan. Tapi karena itu aku kayak udah bulet keputusan, oke mau pulang dulu gitu kan, nggak mau kerja Mhm. di Jakarta karena pengen ini dulu apa namanya ya, pengen tenang dulu. Terus aku Mhm. mesti mikirin plan kan apa yang bakal aku lakuin di Palangka selain aku berkarya di studio kurik gitu. Sedangkan di Mhm. Kalimantan kan ibaratnya apa namanya susah ya, kita kayak mencari Ya. apa namanya tuh yang berbau apalah kayak art space segala macam untuk kayak Iya, iya. ketemu Still teman-teman yang not common. sepemikiran. Ya. Apalagi kayak Heeh. baru nyampe belum ketemu teman-teman baru gitu kan.
Terus aku cari-cari ini waktu itu apa namanya? Kayak kompetisi-kompetisi poster internasional di tahun 2016. Jadi ada beberapa yang aku ikutin waktu itu sekitar 3 atau 4 gitu kan. Jadi itu macam-macam kompetisinya. Jadi setiap kompetisi poster yang aku submit itu dia bikin kategori posternya tuh macam-macam. Banyaknya tuh kayak lebih ke sosial, terus kayak culture. Right. Terus misalkan kalau ada yang kayak politik juga ada. Jadi beragam tema-temanya. Kebanyakan mereka membuat poster temanya itu lebih ke ini sih, apa namanya, sosial, tentang lingkungan atau yang budaya. Itu paling sering. Terus dari situ aku coba kan kayak sambil ibaratnya ngasah skill lah gitu. Terus iseng bikin. Kadang ada juga aku bikin poster tuh yang bener-bener out of the box gitu. Karena aku kan biasa kalau sambil ngerjain kerjaan atau bikin karya kan aku selalu denger musik. Terus kayak aku pikir kenapa kalau nggak dari musik itu sendiri yang aku tuangin ke poster. Jadi ibaratnya kayak mungkin kayak lebih abstrak atau gimana, tapi di situ aku belajar hal baru gitu, kayak nge-translate si musik ini ke dalam medium poster. Jadi apa namanya kayak ada sangkut pautnya. Nah, yang kompetisi pertama yang sempat aku ikutin itu di Golden Bee Rusia 2016. Itu salah satu kompetisi poster tertua di Indonesia dari tahun 92. Jadi kayak dari juri-jurinya pun itu kayak desainer-desainer yang udah kondang gitu di dunia gitu kan. Jadi kayak wah keren nih ibaratnya. Waktu itu mikirnya kayak kalau bisa masuk kayak seru, kayak bakalan di juri sama juri-juri internasional gitu kan. Salah satunya banyak idola aku juga yang jadi jurinya. Terus yaudah waktu itu bikin poster, submit, terus kayak nunggu sekitar ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, itu macam-macam. Terus banyak kok yang nggak lolos gitu kan waktu awal-awal. Kayak ya udah coba lagi. Terus dikabarin lewat email itu yang Golden Bee itu poster aku lolos. Aku 2 poster. Jadi yang lolos waktu itu poster 2 sekaligus. Posternya waktu itu yang lolos itu salah satunya poster musik juga, poster lagu Radiohead. Yang kedua itu poster dari ini Chrisye, kalau nggak salah ya. Jadi dua poster itu tuh favorit aku gitu, musiknya sering aku dengerin kalau lagi kerja. Jadi kayak aku pikir dari sekian banyak poster yang aku bikin, yang kayak gini loh, aku bikin poster, aku pikirin banget nih dengan aku bikin poster yang ngalir aja apa adanya gitu kan. Tapi kebanyakan yang lolos tuh malahan yang aku bikinnya tuh yang nggak terlalu banyak, yang ngalir ya, dari perasaan gitu, nggak terlalu banyak mikir. Iya, malah gitu kayak jadi kan kita jadi semakin mengerti gitu kan, apa namanya, kayak keahlian atau ibaratnya apa yang kita punya di dalam diri kita gitu. Dari situ kayak oke, gitu mungkin kalau misalkan di situ aku bakalan kembangin terus gitu kan. Terus udah dari situ lolos, ada 2 kandidat yang dari Indonesia. Jadi dari sekitar kalau nggak salah tuh 70.000 poster yang masuk itu disaring menjadi 1.700 kalau nggak salah dari seluruh dunia. Disempet dari kalau nggak ya 1.700. Nah yang lolos dari Indonesia tuh 2 orang. Jadi ada satu artis kesenangan saya lah, ke idola saya juga tuh waktu zaman kuliah, namanya Sandy Karman. Dia udah lama berkecimpung di poster, di dunia poster. Jadi kayak senangnya tuh double gitu. Ke seleksi di Golden Bee pertama kali aku coba gitu kan. Terus kandidatnya sama dia, jadi kayak wah seru sih gitu. Bersama dengan idola ya. Iya. Gitu. Wow.
Wow, keren banget. Terus kayaknya terbaru kemarin kan juga di Dubai ya kalau nggak salah juga kamu ada ini. di Dubai. Itu. Kalau yang di Dubai juga menarik. Jadi itu sistemnya bukan kompetisi tapi udah undangan. Alright. Jadi aku diundang Wow. untuk bikin satu karya itu medium poster juga yang membawa temanya kalau nggak salah itu 365 hari kalau nggak salah 365 hari tentang budaya masing-masing si senimannya. Jadi aku waktu itu ngangkat temanya itu Dayak dan Jawa. Jadi dalam satu poster itu aku gabung jadi satu karena aku darah campuran, jadi semuanya aku masukin. Itu sih. Wow, itu keren banget loh. Dari yang awalnya submit ya, kayak bentuk kompetisi sampai kemudian diundang, artinya kan itu kamu udah dapat acknowledgement kayak gitu kan. Artinya orang-orang pun, dunia pun mengakui apa yang hasil karyanya Zain. Dan kayaknya aku pasti belum pernah lihat yang karya terakhir itu. Yang di Dubai. Aduh, jadi penasaran itu kalau kita mau lihat karya-karyanya Zain itu gimana caranya? Apa harus datang ke situ, ke studio Kuriknya, atau kita bisa kepoin lewat sosial media, atau kayak gimana sih? Aku jarang update. Jadi sebenarnya bisa lihat di media sosial studio Kurik atau di personal. Tapi ini sih aku lagi bikin website, jadi kalau mau orang lihat semuanya aku update di situ. Kalau di studio Kurik sebenarnya bisa, tapi kalau untuk kayak masa pandemi gini aku masih belum ngebuka lagi, jadi mungkin baru bisa diaksesnya lewat online dulu. Jadi ini teman-teman, kalau kalian mau lihat karya-karyanya Zain, nanti silahkan follow di Instagramnya, ada namanya Studio Kurik. Kemudian juga bisa follow Zainnya juga, Zain Ali Tamara. Nanti katanya bakal ada website nih, nanti semua hasil karyanya itu bakal decentralized ya, semua bakal di situ bisa dilihat. Tapi kalau restonya buka nggak nih di masa pandemik? Buka, cuma kita tadi ada banyak yang nanya soal resto. Hari ini tutup, besok kembali buka. Alright, hari ini tutup, besok kembali buka teman-teman. Jadi kalau ada yang mau bisa cek juga tuh Cengkrama Resto ya kalau nggak salah IG-nya ya. Cengkrama Resto. Alamatnya di Jalan Setaji. Jalan Setaji. Jungjungbui. Iya, Jalan Setaji. Nah, di situ. Jadi buat teman-teman yang penasaran dan tadi juga yang nanya menu, nanti bisa liatin langsung ya di Instagramnya Cengkrama Resto. Alright, menarik banget. Aku buka Q&A section dan nggak terasa ya, ini asik banget ngobrol sama Zain. Dan aku senangnya nih ngobrol sama Zain nih ya. Dia nih kalem kalau ngobrol gitu, tapi dalam gitu. Jadi bener-bener kita bisa kalau bertukar pikiran, bener-bener apa ya, ngalir kayak kata Zain tadi, ngalir, kita bisa bertukar pikiran dan bisa dapat insight-insight baru lah kayak gitu kalau dengar Zain ngomong. Nah, ini ada pertanyaan nih Zain dari Monica. Nanya dong, are you content with who and where you are right now? Nah, itu pertanyaannya Zain. Udah konten nggak ngerasa dengan siapa kamu dan di mana kamu ada sekarang? Let's say lah, dengan pencapaian kamu yang seperti ini, but you are here still in Palangkaraya, you know. How does it feel? Rasanya gimana? Apakah kayaknya cukup, atau you content with who you are? Kalau sekarang gimana ya? Aku kayak ibaratin aja ya, dalam berkarya tuh seniman nih kayak aku bikin karya, kalau misalnya lihat dari zaman kuliah sampai sekarang tuh pasti berubah gitu. Karena aku orangnya agak gampang bosenan juga. Jadi kayak tiap berkarya misalkan yang udah nyaman dengan medium ini, terus kayak bikin karyanya kayak itu terus kayak bosen sendiri. Biasanya kan kayak ada beberapa seniman atau kayak artis yang ya udah dia senangnya apa, digelutinnya itu aja gitu kan, dengan stylenya apa. Nah, di saat aku berkarya tuh, karena aku senangnya kan eksperimen, jadi semua medium tuh aku coba. Kayak misalkan kebanyakan aku bikin poster kan dari kayak tinta Jepang atau kayak cat air, goas, akrilik segala macam.
Kadang kalau misalnya bosannya manual, aku balik ke komputer gitu kan, belajar ibarat kayak belajar fitur baru lah. Sama ibarat kayak kehidupan. Kalau kita cuman gitu-gitu aja tuh pasti bosan kan, kayak nggak ada tantangan. Nah, di situ aku yang ngebangun tantangan itu sendiri sih. Contoh kayak di Palangka, awal-awal juga agak stres balik dari kuliah gitu. Ya balik dari setelah kuliah ke Kalimantan ngurusin resto, tapi aku pingin yang kayak ngedesain atau apapun itu, kayak sempet ada kayak tabrakan gitu loh di dalam diri. Terus gimana kamu bagi waktu juga? Kamu mau nge-fokus bisnis kah atau di passion kamu gitu berkarya? Di situ kayak berkelahi lah di dalam diri sendiri gitu, gimana ngakalinya gitu kan. Misalkan nggak ada yang bisa dipilih salah satu atau harus ada yang dikorbanin, seenggaknya gimana caranya dua-duanya tetap jalan, tapi mungkin nggak bisa cepet gitu, kayak ya udah perlahan tapi tetap jalan gitu sih. Kayak terus bikin karya tuh juga sama, sabar. Kadang aku kayak pernah eksperimen juga, misalkan pas lagi moodnya lagi nggak lagi pingin bikin karya, entah kayak mesti stres ngapain gitu kan, tuh kadang aku tuangin. Jadi aku kayak sempat eksperimen gini sih, misalkan kayak lagi sedih atau kayak lagi marah atau senang, terus aku bikin poster gitu kan, dari ibarat dari emosi yang berbeda. Dari situ tuh aku liatin, kayak aku paparin gitu kan, itu kayak kita ngenalin diri kita sendiri gitu lewat medium si desain itu gitu kan. Dari situ kayak kadang ada kayak kepuasan tersendiri, misalkan saya berkaryanya lewat pas lagi kesel atau marah atau lagi seneng atau pas lagi nggak ngerasa apa-apa gitu juga kan, tuh kayak aku bikin kayak ibaratnya nulis diary tapi jurnalnya lewat visualisasi gitu sih. Jadi yang dari awal sempat stres, kayak ngerasa nggak ada temen nih, bingung gitu kan, maksudnya pas lagi pengennya ngobrolinnya yang seputar yang kita senengin, kayak misalnya seni atau desain, tapi kayak nggak nemu atau belum ketemu. Terus ya udah, aku gimana caranya ngerasa kayaknya aku udah bisa sendiri gitu kan di Kalimantan. Kayak aku udah nemuin kayak kliknya gitu loh, Sinta. Jadi yang tadinya paham kan, kalau misalkan yang kayak anak-anak rantau balik ke Kalimantan, itu mereka pasti ngerasa nggak nyaman karena satu, jauh dari teman-teman yang biasa ya mungkin kayak nongkrong atau apa gitu kan, terus balik ke tempat baru bingung, kayak asing, padahal ya itu kampung kelahiran kamu gitu. Dari situ aku belajar sih prosesnya gitu, gimana caranya kita membuat diri kita senyaman mungkin di ibaratnya kayak di tempat yang baru lagi, kayak ngebangun ulang ya nggak sih, kayak nge-connect ulang nggak sih dengan kayak kampung halaman kamu tuh, kayak mulai meresapi dan mengulik apa sih yang ada di dalam lingkungan kamu. Contoh kayak aku di Palangka, yang aku kulik dalam berkarya, kalau selain musik aku suka baca ini kayak karungut. Itu kan bagus ya, Karungut. karungut. Jadi kayak aku suka bacain karungut zaman dulu, kalau nggak cerita rakyat atau kayak lagu-laguan buat anak-anak, pasti kita sering dinyanyiin ibu kita kan kalau lagi kecil tuh, lagu-lagu Dayak gitu tuh. Kayak aku belajar kembali dari ininya, misalnya kayak dari sastra Dayak zaman dulu, terus musiknya juga gitu kan, sampai kayak misalkan kayak motifnya, terus flora fauna yang ada di Kalimantan tuh ternyata banyak banget kalau kita kulik. Jadi kayak aku tuh kayak baru sadar juga gitu kan, kayak baru ngapain kayak mencari referensi jauh-jauh atau apa, ternyata di tempat kita lahir, bisa di Kalimantan, kayak bersyukur sih kayak jadi anak Dayak gitu kan. Aku lahir di sini, aku bisa mendapatkan kayak warisan dari alam gitu kan, yang hampir kita hiraukan, tapi ternyata itu tuh penting banget gitu.
banyak potensi yang bisa kita ambil. Kayak contoh, aku kan suka banget kayak tanaman-tanaman hias Kalimantan, terus kayak lebih kayak tarian-tarian Dayaknya tuh segala macam. Dari situ tuh aku sering, jadi kebanyakan aku ngambil itu, aku tuangin ke poster. Jadi aku bikin lebih kayak aku bikin sedikit atau banyak menjadi poster yang agak modern kayak gitu. Tapi tetap ada, jadi kayak poinnya tetap ada. Itu sih serunya, jadi kayak nggak habis-habis gitu. Referensinya tuh banyak banget. Tapi kayak dari cerita menarik ya. nenek gue Tambi gitu kan, itu seru banget. Jadi storytelling mereka. Gitu sih. Iya. Jadi bisa dibilang juga kayak Zain kan selalu combine kayak gitu ya, maksudnya dengan sentuhan modern, tetapi inspirasi dan sumbernya itu ya dari yang sekeliling kita gitu kan, warisan budaya, alam dan sebagainya. Ya semoga itu tadi menjawab pertanyaan dari teman kita. Dan ini ada pertanyaan yang kedua dari Yusuf Fernando. Dari 2016 sampai sekarang, gimana perkembangan seni Dayak di Palangkaraya, Kak? Nah itu pertanyaan dari Yusuf Fernando. Perkembangan seni Dayak, seni dalam konteks yang mana ya ini maksudnya? Mungkin kalau dalam seni dalam deh. konteks yang ini ya, maksudnya yang melestarikan, contoh kayak tariannya itu banyak contoh kayak sanggar-sanggar tari pahat, itu kan banyak. Nah tapi kalau kita lihat lagi dalam konteks seni kontemporer atau modern, ibaratnya yang anak-anak muda yang misalkan mengambil nilai budayanya itu sendiri, dituangkan dalam seni rupa baru atau desain baru, itu masih bisa dihitung jari gitu kan. Nah jadi balik lagi konteksnya kemana. Kalau untuk yang masih asli itu masih hidup gitu. Jadi kayak aku ya duluan ya, go ahead. Oke. Dan Studio Kurik itu aku lebih fokusnya bagaimana mengangkat warisan budaya atau wisdom Dayak itu ke dalam medium seni atau desain yang lebih kontemporer. Jadi kayak ini loh masyarakat, aku tuh kita tuh juga bisa mengembangkan apapun itu, entah dari seni, lukis, musik, tarian atau apapun itu ke dalam sesuatu yang baru gitu, tanpa harus meninggalkan pakem-pakem yang ada. Kayak kadang kan banyak juga nih bikin berkarya tuh harus pakai 5 bak gitu kan. Jadi hampir kita semua lihat desain-desain atau entah kayak motif atau ornamen itu di Kalimantan itu harus pakai 5 bak warna merah, hitam, putih, bahandang, babilem, merah, putih, kuning gitu kan. Nah, tapi kalau pas lagi sempat ada juga yang waktu ini bikin pameran yang keberapa tuh, aku kan bikin kayak ibaratnya kayak nge-redesign atau membuat sesuatu yang baru untuk memberikan ini loh, kita bisa menyaksikan atau kayak menikmati suatu desain atau seni dengan sebuah kesegaran, tapi tidak meninggalkan si Dayaknya itu sendiri. Jadi waktu itu aku bikin visualisasi lirik lagu dari lagu-lagu Dayak anak yang zaman dulu dan Karungut gitu, kayak Buah Karuhei, terus lagunya tuh yang anak kecil yang tikus dimakan kucing kalau nggak salah, aku lupa. Nah itu aku bikin kan, jadi aku cuma pakai 2 warna waktu itu, 3, biru, merah, hitam. Terus ada pengunjung gitu kan, Mbak, kalau bikin ini harus pakai 5 bak gitu kan, 5 warna Dayak, itu baru Dayak gitu. Terus dari situ kayak tantangan gitu kan, mendirikan Studio Kurik di tengah-tengah, paham kan, di tengah-tengah budaya yang masih kental, yang ibaratnya tuh disuguhin suatu hal yang baru, pasti ada prosesnya juga gitu kan. Dari situ aku kayak ngejelasin, skeptis ya. Ngejelasin di sini saya memberikan suatu pandangan baru gitu kan dalam berkarya,
terus apa namanya kayak nggak melulu harus yang warna 5 bak. Kalau jadi kayak kalau misalkan kita melulu gitu tuh di dalam berkarya nggak bakalan bisa, kita nggak bakal berkembang. Justru medium apa namanya berkarya itu mengeksplorasi apa yang ada. Contoh dari musik Manasai atau apa namanya lirik lagu Manasai bisa ditranslatein ke macam-macam kan, bisa kayak bikin tarian, misalnya kayak contoh gerak badan orang Manasai itu tuh aja tuh sudah bisa aku kebayang gitu, kayak di dalam poster tanpa aku harus gambar orang yang lagi nari, tapi bentuk abstrak gerakan mereka gitu. Terus aku tuang lagi gitu kan lewat warna segala macam. Gitu sih. Itu menarik banget, Zain. Ini juga memicu satu pertanyaan ya di aku, dan kurasa ini juga jadi bahan diskusi yang banyak banget ya, khususnya di kalangan katakanlah generasi sekarang nih. Karena kan kita bicara sekarang nih budaya leluhur, warisan leluhur, katakanlah itu yang dari ratusan hingga ribuan tahun yang lalu kayak gitu. Kemudian kita ada di zaman sekarang nih, milenium yang baru dan generasi yang baru kan, dimana kita sudah banyak dengan kayak modern teknologi, kemudian juga edukasi dan sebagainya. Nah, jadi kan ada golongan yang kayaknya katakanlah anak muda yang kemudian dia menjadi ignorant dengan budayanya itu karena ngerasa kayak itu kolot kayak gitu kan, itu kuno, it's not cool kayak gitu kan, itu nggak modern, nah yang kayak gitu-gitu, entah dalam bentuk apalah, mungkin kayak misalnya musik atau seni rupa atau mungkin fashion ya, dalam banyak hal lah ya kayak gitu. Nah cuman ada juga kan kayak anak-anak muda yang combining kayak gitu. Let's say di sini kan Zain adalah tipe yang combining, dan Runaway Loom juga, dan kayak aku juga pun aku adalah tipe yang combining kayak gitu kan, indigenous wisdom dengan modern technology, and then you make something great kayak gitu dari situ. Dan kurasa kan ini challenge ketika kita menjadi generasi muda yang masih attach sama akar kita, tetapi kita tuh mau bikin impact kayak gitu kan ya, bikin dampak yang lebih luas. Hanya kan ya itu tadi akan ada, kalau aku bilang challenge yang itu juga kita nggak bisa bilang hanya berdasarkan benar atau salah, yaitu yang seperti Zain alamin tadi, yang kayaknya ini nggak bisa nih, kalau Dayak harusnya begini gitu, kalau nggak begini ini nggak bisa dikatakan Dayak. Dan aku pun masih belajar ya, aku bilang aku sampai sekarang pun masih belajar untuk melihat boundariesnya ini di mana. Yang paling sering kena itu kan penari-penari ya, sepengetahuan aku. Jadi kayak misalnya, hey yang ini diperbolehkan, tapi kalau kayak kamu perform di depan umum, naik di atas gong, katakanlah misalnya contohnya ya kayak gitu, itu terlalu sakral, itu harusnya nggak buat perform, itu buat ritual kayak gitu kan, yang mana itu juga benar gitu kan. Nah ini jadi gimana menurut kamu, kita sebagai generasi muda yang kita tentunya dengan punya niat yang sangat mulia ini, kita bisa katakanlah mengasosiasikan diri di situ, menempatkan diri dan memahami, karena kan memang seni ini kan ekspresi diri juga kan ya, tetapi bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan yang seperti itu gitu, sehingga kita bisa tetap respectful kepada adat budaya pada akarnya, kepada mungkin katakanlah penatua-penatua, tetapi juga kita tetap bisa sampai pada tujuan kita, yaitu bikin impact, bikin sesuatu yang bisa untuk diterima oleh, let's say lah, mainstream audience kayak gitu. Kalau dari kamu sendiri gimana caranya? Jadi ada sih, pernah berapa tahun lalu aku kayak kolaborasi sama sama beberapa komunitas gitu kan. Jadi nggak satu fokus di lukis atau desain gitu. Di situ juga aku banyak belajar. Jadi misalkan kayak perform pentas tari atau segala macam itu kan benar kata Sinta, misalkan ada gong, entah itu kayak misalkan pakai bulu burung tingan atau apa, itu kayak ini mencerminkan Dayak nih gitu kan. Nah tapi kalau misalkan itu tadi, kita harus tahu konteksnya, kita di dalam konteksnya, dan jangan sampai keluar dari konteks itu. Misalkan kayak bikin sesuatu, kita harus tahu dulu nih backgroundnya, minimal riset gitu kan, baca itu filosofinya apa gitu sebelum kita mulai bikin bikin karyanya atau eksekusi. Riset tuh penting banget gitu kan. Nggak mungkin misalkan bikin desain kostum atau kayak
baju Alright. seragam untuk acara apa, tapi yang dipakai motif-motif kematian. Itu kan udah salah banget tuh. Ini Ya motif ya. zodiak atau apa? Nggak nyambung Motif ya. udah salah kan, motif-motif orang Right. zaman dulu Right. bikin itu pasti ada artinya gitu. Right. Nah, Betul betul dari banget. situ kalau saran aku mesti riset dulu juga, banyak tanya-tanya ke Ya. orang-orang tua kita dulu juga atau yang ahli di bidang Ya. itu, baru Mhm. kita dari situ kita tahu mana yang bisa kita inovasi, mana yang kita pertahanin. Jadi nggak semuanya bisa di break the rules, tetap Mhm. pertahanin Mhm. pakem-pakem yang ada. Nah di situ kan kita belajar juga kan Mhm. cara menghargai tradisi budaya. Jadi nggak kayak cuman semata-mata kita membuat suatu apapun itu, entah event, karya atau apa, tapi yang penting Dayak nih, biar dikatain Dayak, tapi ujung-ujungnya kayak menjual keeksotisan Dayak itu sendiri, gitu kan. Right. Nah itu Right. balik lagi ke Romantisasi konteksnya. ya jadinya. Apakah kamu Mhm. berkarya emang full untuk kayak komersil atau kayak menjual keeksotisan, atau Hmm. Hmm. kamu Mhm. mempersembahkan ibaratnya kayak mempersembahkan diri kamu ke dalam orang banyak lewat suatu karya gitu. Mhm. Kayak itu Mhm. sih. Mhm. Ya, itu bener banget loh yang kamu bilang, menarik banget. Dan kayak nggak semua, gimana ya, kayak nggak cuma asal cool atau keren doang kan gitu, tapi Hmm. harus riset tadi kata Zain. Jangan hanya mikir oh ini kayaknya keren kalau dibikin kayak gini, tetapi kita nggak tahu sama sekali Ya. backgroundnya seperti apa, maknanya bagi bagi orang Dayak atau bagi komunitas tertentu apa. Nah Hmm. ini pelajaran yang penting banget ya buat kita semua, buat aku juga di sini, dan tentunya buat teman-teman yang nonton, untuk kita harus banyak-banyak bertanya, banyak-banyak belajar ya, Hmm. terususnya kepada kayak orang-orang tua segala macam. Dan kupikir karena kita berkarya, tentunya juga kita harus selalu siap dengan feedback kan ya Zain ya. Ya. Jadi kayak feedback atau Oh. masukan kayak gitu kan, karena itu resikonya kalau kita menelurkan sebuah karya kan kayak gitu. Hmm. Jadi Benar. kalau dari kamu sendiri Zain, menurutmu yang your let's say your highest, your biggest achievement dalam yang kamu kerjain nih sekarang ya, eh, apa gitu? Kamu kan udah dapet ini itu gitu kan, undangan, maksudnya that's something great kayak gitu, tapi buat kamu secara personal yang jadi achievement terbesarmu itu apa gitu? Aku ngerasa balik ke Kalimantan, ngerasa kayak apa namanya, kayak menemukan apa ya, kayak nemuin bukan jati diri sih, kayak balik ke Kalimantan tuh kayak kayak suatu proses healing juga, dan menemukan identitas diri kamu sendiri, di mana itu misalkan ya kalau misalkan anak budaya tuh harus gini gini gitu gitu, apa namanya. Nah tapi di situ aku nemuin identitas aku tuh sebagai, ibaratnya sebagai, bisa dibilang poster artis atau apa, yang bekerja di Kalimantan, banyak melihat apa Kalimantan kita tuh sekarang tuh udah nggak bagus kayak dulu, nggak sehat lah. Nah peran kita tuh apa, ilmu yang kita pelajarin, background yang kita dapat dari misalnya sekolah jauh-jauh di luar atau apa tuh, ada nggak yang kamu berikan sumbangsihkan gitu kan, untuk gak usah untuk nusa bangsa yang terlalu besar gitu, contoh untuk kampung halamanmu sendiri gitu, ada nggak gitu. Nah jadi kayak aku ngerasanya juga, kalau kita bisa memberikan sumbangsi atau apapun itu untuk orang-orang di lingkungan kamu, kamu udah bisa dibilang itu sukses gitu kan, dan itu achievement terbesar gitu. Nggak Mhm. selalu harus dibayar pakai uang gitu kan, beda gitu. Kita hidup Mhm. juga perlu duit, Right. tapi kadang ada juga kebanggaan tersendiri. Aku balik Kalimantan tuh ngerasain kayak kayak gila, baru sekarang nih aku sadar kayak Palangka tuh enak banget gitu kan, semuanya ada gitu. Kamu Mhm. mau cari referensi untuk karya apa apa tuh, yang nggak ada di buku tuh ada di lingkungan kita sendiri gitu kan, di alam liar kita Mhm. gitu, yang Mhm. bener-bener kayak. Mhm. Tapi kalau kita lihat kenyataannya, itu tuh rusak rusak banget kan, Cinta, kayak kayak sedih gitu Mhm. ngeliatin. Nah kita bisa apa? Mhm. Karena aku basicnya desainer, atau misalkan bisa dibilang
seniman. Nah, aku membantu sebisa aku tuh lewat fokusnya aku gitu. Jadi kayak ya apa namanya? Kayak bersuara lewat karya gitu loh. Kadang bersuara juga kayak kayak ya bisa dibilang kayak memberontak, kayak ngasih ngasih tahu awareness ke orang-orang, terus kayak menumbuhkan kayak percikan api untuk anak-anak muda yang masih bingung mau ngambil kuliah apa, atau misalkan apalagi kalau yang ngambil desain atau seni kan pasti mungkin masih banyak orang tua yang mikir tuh ntar kalau udah gede bingung duitnya apa, bingung cari duitnya, mending mending kerja yang pasti-pasti aja gitu. Nah di situ kita bisa, kalau misalkan kita udah dapet poinnya, kita bisa apa ibarat kayak menumbuhkan kepercayaan ke orang tua juga gitu. Kalau kita juga bisa survive, terus apa namanya, kita juga bisa membawa perubahan walau susah, walau ibaratnya sekecil apapun, tapi kalau tetap dijalanin tuh insya Allah pasti bakal jalan gitu kan. Yang penting tuh niat dan take action, terus apa namanya konsisten gitu. Gitu. Jadi benar, pasti nggak bakal sia-sia gitu ya. mm-mm. Nah, buat teman-teman semua nih, aku yakin ada yang penasaran. Nah, salah satu tuh udah muncul tuh pertanyaannya. Apakah mungkin suatu saat nih studio Kak Zain katanya bakal jadi museum seni? Bisa, nggak ada yang tahu gitu kan. Jadi Bisa. harapan saya studio Kurik tuh kayak banyak lagi studio-studio lain atau kayak art space yang lain itu mulai-mulai banyak tumbuh bermunculan di Palangkaraya. Dan jadi kita semakin kayak saling koneksi gitu, membawa suatu perubahan, saling berkolaborasi, jadi impact-nya lebih besar juga gitu. Nggak usah jauh-jauh kemana, kita bikin di lingkungan kita sendiri dulu. Gitu sih. Right, benar. Terus banyak nih masih pertanyaan ke Zain. Jujur. But you still Sambil have the time, right? Iya. Jadi let's say lah, ini kan aku yakin banyak banget anak-anak muda itu di Kalimantan ya yang tertarik sama seni, karena kalau kita bicara Dayak itu kan juga darah seninya kuat kayak gitu. Nah apalagi nih kayak aku kan dari Dayak Ma'anyan nih, dan kita memang bener-bener soal seni itu memang suka banget kayak gitu. Walaupun terutamanya memang kalau dari Dayak Ma'anyan tuh biasanya seni musik sama tarik suara kayak gitu. Tapi kayak art design ini kan sesuatu yang kurasa juga bukan sesuatu yang asing kalau kita tarik lagi kan, karena kayak gambar bukan ukiran gimana ya, yang kayak motif-motif kayak gitu kan ya. Itu tuh sebenarnya kita udah familiar, hanya ya itu tadi terkikis kayak gitu. Nah, Zain ada rencana nggak untuk kayak bikin workshop atau how you can transfer your jurus ilmumu kepada generasi-generasi lain? Ada nggak rencana kayak bikin workshop kayak gitu? Di tahun 2017 sampai 18 ke 19 aku aktif bikin workshop poster. Jadi kayak mengasah kemampuan tiap orang tuh pasti beda-beda. Kadang ada yang nggak sadar dirinya tuh berbakat untuk bikin karya gitu kan, kayak kadang tuh dipendem-pendem gitu. Nah terus berapa tahun tuh aku bikin workshopnya lebih ke membebaskan anak-anak muda itu tuh ngeluarin, kayak nggak sadar gitu loh Sinta, kayak kita bisa bikin karya tuh sebenarnya tanpa harus menggunakan tools kayak yang canggih-canggih, contoh kayak komputer atau tablet, dengan pakai pensil atau pen apa yang kita pakai zaman TK, krayon atau pensil warna tuh kita udah bisa bikin suatu karya atau poster yang powerful. Kayak ada salah satu seniman poster idola saya tuh asal Polandia, dia bikin poster di zaman perang dunia. Itu kan di zaman yang belum teknologi komputer belum canggih kan. Nah, dia bikin poster cuman alat seadanya, tapi bisa menelurkan poster-poster yang sangat powerful gitu kan. Jadi kadang kayak aku belajar juga di Kalimantan dalam berkarya, nggak mesti semua tools tuh harus lengkap, walaupun kita bisa mengusahakan itu ada, tapi kalau misalkan kita dihadirkan dengan keterbatasan tools, masa kita nggak berkarya gitu kan. Orang zaman dulu aja bikin kuas, bikin tinta aja bisa gitu kan, dari yang dari
yang bahan-bahan Iya. natural, yang organik gitu. Nah, di sini aku lebih Iya. ngerasain Kalimantan tuh sangat dekat dengan alam. Kita bisa bikin apapun selama hutan masih ada gitu kan. Alat-alat Iya, eh, iya, iya. apa namanya pewarna itu bisa dari daun atau akar kayu Iya. atau misalkan dari bunga itu sangat bisa. Terus orang-orang tua yang kebanyakan bikin motif Dayak itu kan ruwet-ruwet banget kan, Sinta. Nah, kalau kita lihat Mhm. zaman sekarang, kita cuman apa namanya, cuman mewariskan gitu, cuman kayak copy paste, tidak ada pembaharuan. Karena yang ngerjainnya orangnya mungkin sudah Mhm. nggak ada, para tetua aja gitu kan. Mhm. Iya, Heeh, iya, Nah, iya, iya. nah itu mau sampai kapan kalau kita lihat dengan teknologi kemajuan yang ada sekarang gitu. Kalau bukan anak-anak mudanya lagi yang meneruskan, nggak mesti harus manual menggambar itu, dengan teknologi pun bisa. Tapi ya itu tadi, balik lagi, ada nggak Right. anak-anak mudanya yang mau nerusin nih, dibikin lebih Right, right, modern apa-apa biar bisa masuk ke semua kalangan, right, itu kan sangat masih sedikit gitu. Padahal right, zaman right. dulu ngukir-ngukir yang Talawang, terus yang di Kuningan itu kan sudah kayak seni tingkat tinggi gitu kan. Ya, Belum. Nah, benar, itu sih. benar, benar, benar. Ya, kita berharapnya semakin banyak lagi ya anak-anak muda yang punya interest dan nggak cuma punya interest saja, tetapi melakukan lah kayak gitu, mulai dari hal kecil kan ya. Nah itu tuh tadi ada pertanyaan katanya bahan alam apa saja yang bisa dibuat tinta dari Sumarni. Itu bisa eksplorasi. Jadi aku kayak mulai mau mencoba juga bikin apa Aha. ala apa namanya tinta, mencoba dari bahan-bahan natural. Itu gampang cara cara kita tahu ini bisa dibikin alat pewarna apa enggak. Bawa kayak mungkin semacam jurnal atau notebook itu, kita pilih, nggak usah jauh-jauh ke hutan. Kalau di pekarangan rumah ada kayak semacam tumbuhan atau daun, kita ambil aja random, terus kayak kayak coba kayak diusap gitu loh. Terus di kita lihat warnanya atau apa, dari situ kita bisa tahu. Kalau kalau kita nggak coba, kita nggak bakal tahu kan. Jadi itu bakal seru sih, coba apapun kayak akar warna, Mhm. akar-akar pohon, Mhm. daun, terus Mhm. tumbuhan-tumbuhan itu bisa. Mhm. Mhm. Iya, iya. Dan yang pasti aku tahu satu kunyit yang pasti ya. Ya, Bisa jadi kunyit. kuning. Itu aku tahunya itu. Like, oke teman-teman, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Aku masih buka kesempatan. Kita masih ada sekitar kayak 10 menit lagi. Ya aku juga mau ngasih tahu Zain, aku sebenarnya baru mulai lukis lagi juga. Ini kalau kamu lihat lukisan yang aneh dan random di belakang ini. Dan itu bener loh, after 10 years kayak gitu, kayak aku dari kecil tuh suka kayak gitu, gambar, sketsa, lukis. Cuma karena keterbatasan yang tadi ya kamu cerita kayak gitu. Ini aku lagi nyari-nyari nih untuk orang jual kanvas lagi di Palangkaraya. Soalnya di toko yang di Kinabalu itu udah habis kayak gitu. Jadi mikir, aduh, nih gimana ya. Tapi ya kayak kamu bilang tadi bahwa keterbatasan itu kan bukan bukan alasan untuk tidak berkarya ya. Ya, Sebenarnya. ini Ya. kalau mau Dan cari kanvas di Palangka ada di KS Tubun. ada ya? Itu lumayan lengkap, ATK, alat tulis kerja. Boleh sebut merek? Di Telaga, toko Telaga. Oke, toko telaga, Itu. toko telaga. Alright, ya. Iya. Jadi aku juga lagi kembali menekuni itu dan benar seperti kamu bilang itu buat rilis kayak stres dan sebagainya segala macam. Jadi aku juga kayak di tempat nih sekarang aku ngomong ini, which I called Emanuela Studio. So I do a lot of works here, kayak artworks juga. Kemudian ruang editingku juga di sini kayak untuk editing film dan sebagainya. You know, like some people. Maybe you are an introvert just like me. We need space, right? Menuangkan pikiran. Ya, jadi aku berharap suatu saat ini bisa collab sama Zain. Bisa ya? Nanti kamu jadi kurator hasil lukisanku. Pak. Ini ada pertanyaan nih. Nggak pengen nyoba bikin semacam kompetisi lokal gitu katanya. Jadi penyelenggara kompetisi lokal katanya Kak Zain. Ada Plan rencana ada. nggak? Tahun lalu kalau nggak salah, aku sama teman-teman dari OU Project, kita bikin kompetisi. Jadi aku kayak diundang join di event mereka untuk sebagai juri. Mereka ngadain kompetisi.
itu lumayan beragam. Jadi ada yang bikin poster, bikin apa namanya, bikin ukiran motif talawang, terus puisi segala macam. Itu menurut aku bagus sih. Apa namanya? Kalau misalkan lebih sering diadain kayak gitu, jadi kan makin banyak kan orang tahu dan anak-anak mudanya juga makin aktif dalam berkarya gitu. Tapi kalau untuk ke depan pingin sih ibarat kayak bikin Palangkaraya, misalkan kayak Palangkaraya Design Week atau apapun itu. Alright. Kalau kayak di luar kan udah banyak komunitas yang Yeah. menyelenggarakan event-event kreatif. Jadi masyarakatnya juga aktif, kolaborasi gitu, seru. Aha. Aha, boleh tuh jadi ide ya buat ke depan ya. Kita juga tertarik buat itu. Aku juga tertarik. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut gimana. Dan buat teman-teman yang nonton ini, kalau ada yang berminat juga untuk mungkin kita bisa kolaborasi gitu kan, untuk bikin kayak yang tadi Zen bilang, Palangkaraya Design Week, that will be very interesting. So you just feel free to reach out to us ya. Kita terbuka buat ide teman-teman. Terus ini ada pertanyaan juga lagi proses karya apa sekarang Kak Zain dari Abdul Lucius. Oke, Abdul, Bapak Hafiz Ya. sekarang sibuk banyak sih bikin eksperimen medium baru. Aku kayak balik lagi lewat watercolor, tapi aku coba eksperimenin dengan dengan mix media gitu. Terus aku kayak keluar dari zona nyaman juga, yang mungkin kebanyakan aku bikin dari tinta Jepang atau tinta-tinta yang hanya hitam. Aku mencoba main warna. Jadi sering-sering eksplorasi. Terus ada project kolaborasi juga sama brand Jakarta. Jadi aku sebagai kayak guest artist gitu, bikin ilustrasi di brandnya mereka. Pokoknya tungguin aja, nanti bakal rilis sama ini sih. Oke. Ya, sama ini kayak masih proses, tapi nggak tahu bakal kelarnya kapan. Kolaborasi juga sama Desi. Kita mau mengarsipkan tanaman-tanaman tumbuhan herbal gitu loh, yang dari leluhur-leluhur atau dari para tetua. Karena kan budaya kita kan budaya verbal ya, arsip tuh sangat jarang. Walaupun kita ke perpusda itu susah kalau mau cari referensi gitu. Bener. Karena di situ kayak aku mau Bener mulai banget. ngumpulin itu sih buat dijadiin buku. Jadi gitu. Alright, kurasa itu udah menjawab tuh pertanyaan dari yang Anika Irunisa tadi ya, soal juga sibuk proyek apa, kemudian dari Yusuf Fernando juga tentang pengarsipan motif-motif. Ini udah mencakup nih jawabannya. Wow, itu keren banget ya. Aku juga jadi bersemangat banget ya sama ini, dan benar. Aduh, aku tuh Zaid pengen banget untuk terus memproduksi sebanyak-banyaknya ya. Tapi kadang kalau sudah urusan kerjaan yang hadap laptop, email, ini itu sebagainya, akhirnya sudah mental breakdance. Jadi udah bilang tapi ini asik banget kalau kita ketemu kayak ngobrol gitu kan, kita udah kayak sepikir, oh iya aku juga banyak terinspirasi dan dapat insight juga dari Zain. Kan kapan-kapan kita bisa ngobrol atau bikin karya bareng ya, kayak gitu ya. Bikin event. Oke, bikin event ya nanti kita diskusi deh, kita siapkan. Kurasa di masa pandemi ini walaupun kita stay home tapi kita tetap harus produktif ya. Jangan sampai kayak hilang di telan bumi juga. Aku pikir justru di momen-momen seperti ini kita harus banyak untuk encourage satu sama lain, support satu sama lain ya, dan tetap bangun network dan komunikasi, dan tentunya juga tetap raising awareness tentang situasi Kalimantan sekarang, baik itu dalam hal perlindungan budaya maupun juga isu lingkungan yang tiada habisnya masih terus ya terjadi di Kalimantan. Itu. Oke, last question Zain. Before we end this talk, oh my gosh, ya nggak terasa udah 1 jam lebih. What is your message? Apa pesan kamu kepada teman-teman di luar sana, khususnya mungkin ya para perempuan-perempuan Dayak ya? Karena ini kan kita memperingati Hari Perempuan Internasional nih. Apa yang kira-kira kamu bisa sampaikan pesanmu buat mereka, khususnya mereka yang tertarik dalam hal seni? Oke. Untuk anak-anak muda atau siapapun itu, perempuan-perempuan Dayak yang tertarik di dalam
desain, seni, atau apapun itu, tapi kayak mungkin keterbatasan tools atau emang nggak punya waktu ataupun apa kayak ditentang keluarga, ibaratnya yang pengen ngelanjutin, itu kita bisa kok sebenarnya gitu kan. Kita pelajarin dulu nih, terus kita bisa pahamin, kita bikin orang tua itu ngerti ini loh, gini 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 gini. Sebenarnya kuliah apapun itu tuh sama, tujuannya pasti bagus gitu kan. Gimana cara kita mengkomunikasikannya aja. Dan emang mungkin yang kalau dilihat porsiannya tuh lebih sedikit gitu. Nah, terus juga jangan pernah takut untuk mulai apapun hasilnya, itu tuh justru proses awal mula kamu tumbuh gitu dari tunas ntar jadi pohon gitu kan. Itu jangan pernah, ibarat jangan pernah tidak menghargai proses, jadi kayak hasil atau apapun itu tuh bonus. Terus kayak sering eksplorasi, lebih deket lo, kayak gimana ya, kayak lebih bisa menyatu gitu dengan apapun, dengan alam atau apa, mencoba meresapi gitu kan. Dari situ tuh kita bisa kok nemuin hal yang sangat tidak biasa, kita jadiin hal yang suatu luar biasa. Jadi Kalimantan tuh kayak cermin, ya nggak sih? Kayak cermin kita tuh ngeliatin tumbuh kembangnya kita gitu kan. Dan kita sama-sama perempuan Dayak harus bisa meneruskan itu, apa yang udah diwarisin orang tua dengan teknologi sekarang, zaman sekarang yang makin makin serba teknologi, tapi hutan juga semakin habis atau apapun itu, banyak yang lupa, bukan banyak yang lupa sih, kayak banyak yang udah nggak tidak kayak bodoh amat sama warisan budaya, atau karena itu kuno, karena itu melulu gitu kan. Justru dari itu kita bikin sesuatu yang baru tanpa melupakan poin-poinnya. Jadi terus terus semangat lah dalam berkarya apapun itu, dan selalu enjoy, jangan terpaksa, dan yang penting bahagia sih dalam ini, enjoy. That's true. Jangan stres. That's true. Jangan jadikan itu beban ya sampai stres, tapi nikmati prosesnya. Tadi kata Zain, yang penting bahagia, belajarlah, dan pasti kayak pengalaman Zain yang kita dengarkan dari awal tadi ya, sudah sangat luar biasa. Dari awal yang sederhana akhirnya menjadi sesuatu yang luar biasa dan besar gitu. Karena we never know ya, kemana hidup menuntun kita tuh kita nggak pernah tahu. Keren banget ya. Alright Zain, thank you so much. Terima kasih banyak ya buat waktunya pada sore hari ini, sudah berbagi banyak sama kita. I hope to see you one day ya. Mungkin nanti ada main-main ke Cengkrama lagi, kalau buka, besok buka ya. Ya teman-teman, jangan lupa yang mau main-main ke Cengkrama silakan ya, besok buka tuh kata Zain. Dan jangan lupa juga kepoin itu Instagramnya. Dan ya jangan lupa juga bahwa besok itu adalah hari terakhir buat kampanye kita Bawi Talk Series. Jadi ini hari yang ke-6, besok itu hari yang ke-7, sebelum kemudian tanggal 8 kita sama-sama memperingati Hari Internasional Perempuan ya, Hari Perempuan Internasional 2021 ya. Dan kita udah dengar nih ya, edukator, aktivis, diplomat, penari, ini seniman, artis ya. Dan besok juga kita masih ada tamu, satu orang tamu, dia dari Sarawak, yaitu kita akan ada talk juga sama Alena Murang. Jadi teman-teman semua stay tune juga ya, besok jam 5 sore, jangan ketinggalan, jangan skip. Karena hari ini kita udah dapat insight yang luar biasa dari Kak Zain di sini, dan tentunya besok kita akan dapat insight yang berbeda lagi. Tentunya masih tentang seni itu, tapi mungkin besok akan lebih ke seni musik ya, dan suara itu besok Kak Alena Murang. So thank you Zain. I hope you have a good evening. Kamu terlihat bener-bener loh makin fresh kayaknya. Ini enak banget ya kayaknya semasa pandemic, stay at home. You take care of your health. Bertapa sih Mbak. Oke, thank you ya. Thank you teman-teman semua yang udah gabung. Makasih juga buat yang udah nonton, teman-teman yang beri pertanyaan. Semoga selalu sehat
dan dalam lindungan Tuhan. Yes, amin. Bye bye. Nah.